I'm doing a lot of private lessons juga waktu itu sambil ngelengkapin sertifikat ngelatih saya gitu. Jadi take and give ya, pokoknya dari 2012 sampai sekarang ya roughly about 11 years lah. 11 years. What was the transition like for you from being an athlete jadi harus nge-coaching? Itu sesignifikan apa perbedaannya? You being a coach for 12 years, menurut Coach Akbar, peran pelatih dalam performa seorang atlet itu perannya seberapa besar, Coach? Peran dalam developing the athlete itu sangat besar. So you feel that enjoyment of learning the skill rather than waiting for the result gitu. Karena the result will come if you get the skill right, kan kayak gitu. Hai Dasher, selamat datang kembali di Easy Pace Podcast persembahan dari Dashboards. Hari ini aku sudah bersama Coach Akbar Nasution. Halo. Halo Coach, selamat datang Terima di kasih. Easy Pace Podcast, our humble home, di mana kita akan membicarakan soal journey Coach Akbar ini dari dulu banget sampai sekarang banget. Oke, jadi yang pingin sebenarnya kalau misalnya kita udah ngelihat reputasi atau riwayat Coach Akbar tuh, I gotta say it's really impressive. All the medals and all the achievement yang udah Mas Akbar lalui. Sebenarnya itu yang pengen aku bahas sedikit di awal-awal ini. Boleh nggak Mas diceritain awal mula journey berenangnya dulu deh, kalau dari Coach Akbar gimana? Sebenarnya journey saya sih, saya harus banyak terima kasih sama keluarga saya ya, karena ya di satu sisi environment itu yang mendikte kemana arah kita, dan kebetulan di keluarga saya itu sangat strong di olahraga renang, sehingga semuanya juga menekuni karir di olahraga renang. Nah dari situlah istilahnya muncul istilah satu traditions, going to the pool ya, waking up in the morning gitu ya, terus ngelihat habit abis latihan sekolah gitu-gitu ya. Jadi memang terbentuk dari istilahnya lifestyle yang sudah dibentuk oleh keluarga kami. Gitu. Oh itu habitnya menyenangkan sekali tuh dari kecil, berarti udah semuanya renang, olahraga. It's a very healthy and positive environment dari kecil berarti ya. Ya setidaknya saya menganggapnya seperti itu. Iya. Karena mungkin menurut saya growing up di daerah, saya lahir di Jambi, memang ya seperti kegiatan di daerah itu kan mungkin nggak sebanyak atau sepadat di ibu kota ya, sehingga ada kegiatan yang sifatnya ekstra ya di luar dari cuman sekolah. Itu menjadi suatu hal yang memang kita apresiasi sekali gitu. Dulu pas maksudnya walaupun Coach Akbar lahir dari keluarga yang sangat terdekat dengan olahraga renang, pas masih kecil, masih ABG gitu lah Coach, ada keinginan untuk menekuni olahraga lain gak Coach? Sebenarnya enggak ya. Karena udah renang aja. Iya, karena ya otomatis ya itu tadi. Ya saya beruntungnya juga yang develop fokus saya itu karena memang tidak banyak options juga di daerah gitu. Jadi fokusnya terbentuk gitu ya. Dan juga ya untuk memulai olahraga lain ya kembali lagi itu kan butuh istilahnya effort yang lebih, dan juga mungkin ya exposure yang lebih, which is yang we don't have ya di daerah. Jadi saya juga beruntung gitu ya. Kalau enggak mungkin saya orang yang gampang distracted juga, yang nanti akhirnya malah justru nggak maksimal. Benar. Oke Coach, aku pingin ngobrolin sedikit soal perunggu pertama Coach Akbar di SEA Games tahun 1999. Wow, I think you've seru done banget research. sih kita bermain dengan waktu hari gitu ini. Ya. But yes, I would love to talk about that. How was your experience, your journey? Karena itu di saat Coach Akbar umur 16 tahun, betul. Being a 16-year-old in that environment, itu gimana Coach rasanya? Mungkin ya kalau saya lihat ya, misalnya pencapaian prestasi yang cukup tinggi di usia muda itu belum terlalu membuat satu kesan yang luar biasa, karena sometimes juga in that age atau in that era juga fokus kita lebih hanya kepada yang penting kita datang, kita perform, and then let the result itu ya dictate lah, speak for itself gitu ya.
Jadi menurut saya sih itu bukan sesuatu hal yang kayak kasarnya yang wow sekali, apalagi benchmark yang diberikan oleh ya baik lingkungan ataupun di keluarga itu adalah kakak saya yang kalau di SEA Games saja udah 5 medali emas, yang kesannya kayak nyomot aja gitu. Sedangkan kita setengah mati hanya cuman mau medali perunggu gitu ya. Jadi itu sesuatu hal yang saya langsung brush off right away gitu loh. I wish I could enjoy it a lot more, tapi kenyataannya memang goalnya adalah you have to win a gold medal, dan bronze it's a stepping stone yang berarti maybe I have a chance, you know. ya gitu. Nangkep, paham. Iya. I see. Nggak, aku tapi selalu salut dengan athlete mentality sih. I mean, apa ya? Bukan yang nggak pernah puas, enggak, tapi like you have certain ambition, certain level of ambition, certain level of goals yang harus dicapai, dan udah goalsnya itu gitu loh. Iya, betul. Jadi memang ambitions itu terkadang kan memang banyak towards negatif ya, tapi sebenarnya ya without ambitions juga there's no fire ya, nggak ada juga yang nge-fuel kita untuk melakukan hal yang sifatnya kita ulang-ulang berhari-hari gitu ya, kadang-kadang hal yang sama gitu ya. Jadi emang butuh satu ya determination dan juga ya ambitions itu tadi. Mungkin saya juga nggak karena nature saya mungkin nggak terlalu ambisius, malah justru kayaknya agak kurang, makanya nggak tinggi banget gitu prestasi seperti kakak saya. Tapi tetap loh coach, itu prestasi adalah prestasi. Betul ya, itu emang ini aku harus dari POV ya. non-athlete, jadi kayak it's still very very impressive. But it's true, I totally agree. Intinya kita nggak bisa move forward juga kalau kita nggak bisa appreciate our achievement apapun, sekecil apapun. Dan mungkin itu juga yang menjadi setback saya gitu, karena memang semuanya harus dinilai dari medali emas gitu ya. Padahal mungkin there's a lot of small improvement yang kita lakukan yang kita nggak acknowledge, dan akhirnya dia fade away saja, nggak menjadi satu kekuatan gitu loh. Nah itu bisa jadi, dan mudah-mudahan ya dengan cerita-cerita gini ini juga bisa istilahnya menginfluence untuk para sport antusias ataupun atlet harus juga bisa melihat istilahnya dan memvalue point-point improvement yang kita miliki gitu. Yes. Nah coach, aku penasaran nih, berarti experience coach Akbar ini ada experience latihan di luar negeri juga coach? Ada. Saya cukup lama latihan di Australia itu sekitar 5,5 tahun. Terus nyambung lagi pindah ke Amerika sekitar 3 sampai 4 tahun lah. Circle-nya tuh seberapa signifikan perbedaan competitiveness? Am I saying that right? Competitiveness competitiveness di Indonesia, di Australia, dan di US gitu. Iya, jadi mungkin perspektifnya yang agak sedikit berbeda ya. Kalau di luar negeri pencapaian benchmark tertinggi itu menjadi satu obsesi semua pelaku olahraga. Ya, jadi it's not about beating the other person. Nah, kalau di Indonesia itu more about beating the other person. Nah, itulah yang akhirnya sometimes kita tuh berkemelut di level yang tidak ada improvementnya, tapi just be happy to beat the other person. You know what I'm saying? Like, saya ngalahin senior saya, saya pernah ngalahin si juara dunia itu gitu. Tapi not necessarily melihat bahwa sebenarnya di level mana sih kita. Gitu. Jadi itu yang berbeda, sehingga pas kesannya awalnya saya beradaptasi, saya mesti melihat siapa ini yang saya mesti istilahnya better atau keker gitu ya kan, untuk memotivasi saya gitu. Padahal mereka sendiri they're only aiming for the best aja gitu, istilahnya the best achievement gitu. Jadi it's never about the other person gitu. Nah itu yang memang luar biasa hebatnya, dan disitulah nanti kita lihat perputarannya ya, tumbuh kembangnya atau tumbangnya atlet itu ya, karena ya dia juga sendiri melihat ya is this really what I want or not, kan kayak gitu. Berarti Coach Akbar ini setelah selesai menjadi atlet udah menjadi coachnya itu berapa lama coach? Mungkin roughly about
12 years lah ya. 12 years. Jadi saya pensiun 2012, tapi sebelum itu pun saya juga udah mulai masuk dalam ranah kepelatihan lah. Dari off season saya coba mulai ngelatih di klub papa saya dulu yang saya take over sekarang gitu ya. Saya belajar di situ. I'm doing a lot of private lessons juga waktu itu sambil ngelengkapin sertifikat ngelatih saya gitu. Jadi take and give ya, pokoknya dari 2012 sampai sekarang ya roughly about 11 years lah. 11 years. What was the transition like for you from being an athlete jadi harus nge-coaching? Itu sesignifikan apa perbedaannya, coach? Jadi sangat signifikan ya. Jadi makanya memang saya akui juga nggak semua mantan atlet yang prestasinya tinggi bisa menjadi pelatih, dan di situ juga kita harus mengapresiasi semua effort daripada pelatih kita itu memang sangat luar biasa gitu ya. Jadi of course it's difficult for me at the beginning karena di satu sisi saya datang dengan standar yang sangat tinggi dan saya mau coba mengaplikasikan ke istilahnya murid-murid saya yang mungkin juga istilahnya culture-nya saja belum recognize. Apalagi dengan kebutuhan-kebutuhan tuntutan yang saya inginkan dari mereka gitu. Jadi disitulah saya banyak belajar bahwa making sure the athletes understand the lifestyle dan juga the sport itself itu sangat penting karena itulah yang nanti mempermudah mentransfer knowledge yang kita mau berikan. Karena percuma kita juga banyak punya knowledge tapi kalau akhirnya di satu sisi nanti sulit di transfer ke muridnya. Cara mentransfernya cara mentransfernya itu ya, dan juga ya itu tadi itu akan bersangkut pautan dengan level daripada interestnya dia dan knowledge-nya dia terhadap sports ini, gitu ya kan. Karena kan nanti akan menjadi satu pertanyaan, why do I have to do that? Kan kayak gitu. Tapi if you understand the culture and then you understand the sports requirement-nya seperti apa, then ada celah, more room for you to have that belief of trying more, ya kan kayak gitu. Gitu. You being a coach for 12 years, menurut Coach Akbar, peran pelatih dalam performa seorang atlet itu perannya seberapa besar, Coach? Peran dalam developing the athlete itu sangat besar. Bisa dibilang ya intinya gini, kayak ada take and give-nya lah ya. In the process itu bisa dibilang 90%. Tapi in the actual activity-nya, dalam arti kata pelaksanaan daripada programnya, ya it's all juga depends on berapa persen effort yang si atlet mau berikan gitu ya, baik dari segi waktu, pemahaman dan juga istilahnya toleransi yang lain-lainnya gitu. Jadi ya di satu sisi dalam perencanaan dan development ini sangat besar, tapi di lain sisi ini nggak ada artinya juga kalau misalnya atletnya juga nggak fully committed gitu ya. So I think it's very big, tapi juga bukan berarti kita jadi semuanya kayak istilahnya menitik beratkan kepada si pelatih lah, pokoknya yang penting kalau latihan sama dia karena dia latar belakang gini pasti sukses, ya itu enggak juga. Gitu ya. Iya. Now I understand gitu. Ternyata penjelasan dari Coach Akbar ini detail banget, guys. Aku juga sampai bayang kayak ternyata kayak gitu. Iya. Mungkin ini adalah proses saya juga stepping back from my coaching untuk lebih mendalami dari segi psychologicalnya. Karena the next stepnya adalah itu gitu loh. How do you istilahnya apa ya? Get close and get to know your athlete. Sehingga apa yang kita mau terapkan ke dia juga bisa diserap secara maksimal gitu loh. Jadi memang ya kembali lagi pelatih itu tugasnya sangat berat karena at the end of the day pelatih itu paling tidak harus memiliki 5-10 different knowledge yang dia harus paling tidak tahu. Nggak mesti kuasai ataupun nggak mesti expert on it, tapi ya dia mesti ngerti nutrisi, dia mesti ngerti energy system ataupun program building gitu ya kan, dia mesti ngerti psikologi, dia mesti ngerti yang namanya apa istilahnya motivation, macam-macam lah. Basically gitu. 5 komponen yang menjadi fondasi
nanti atletnya seperti apa tuh seorang pelatih harus tahu, paham, betul, how to unlock it and like ditransfer ke atletnya. That's a lot of things to do gitu loh. Exactly. Nah, disitulah mungkin ya kalau tadi balik ke pertanyaannya seberapa besar perannya, ya can you imagine? Yeah, that's a lot. Kayak gitu. That is a lot. Yeah. Oke, kita track back sedikit sih, track back jauh ke pengalaman Coach Akbar pas masih menjadi atlet dulu. Menurut Coach Akbar, nggak menurut sih, boleh diceritain dikit nggak Coach, gimana saat dulu di Olimpiade Sydney tahun 2000? Memori yang paling membekas di Coach Akbar tuh apa, Coach? Ya kembali lagi, saya umur baru 17 tahun, it was you're 17 years jadi old there. SEA Games 99 itu termasuk babak kualifikasi Olimpiade. Dan memang walaupun saya masuknya itu by wild card, tapi pada saat itu wildcardnya harus memiliki kriteria saya tembus limit B. Mereka menciptakan limit B, which is slightly berapa persen lower dan limit A lah ya gitu ya. Jadi ya waktu saya menang medal bronze di SEA Games itulah saya langsung qualified to have that wild card gitu. Nah jadi saya ikut Olimpiade, dan yang berkesan ya kembali lagi karena umur saya masih muda, all I think about is trying to gain as much istilahnya inspirations as possible gitu ya. Jadi all I look, it's just all world class swimmers and minta tanda tangan dan foto. Just like normal teenager ya kan. Despite being an athlete, you're still a teenager pada saat itu gitu. Iya betul. Jadi I think that's a very normal thing. Iya. Jadi ini kan istilahnya jujurnya lah ya gitu. Tapi kan kalau kita mau bawa ke konteks yang serius, I was like preparing myself and then bener. Iya sih. Ya, gitu. Tapi ya that's what I remember gitu. Trying to get as much inspiration as possible. Dan papa saya selalu bilang kalau ada kesempatan-kesempatan seperti ini gitu ya gunakanlah untuk bisa berinteraksi gitu. Dan memang lakinya juga itu awal saya mulai kenal koneksi pelatih-pelatih di luar negeri yang akhirnya saya berlatih sama mereka gitu. Jadi sebenarnya itu lebih pembuka jalan daripada kelanjutan karir saya setelah itu gitu. Nah, aku juga pengen kepo sedikit. Who was your biggest rival in the 2000 Sydney Olympic? Wah, kalau di Olympic sih ya semuanya. I actually don't consider myself rivaling with anybody gitu ya, karena basically ya lumayan lah kalau untuk di peringkat waktu itu dengan 60 kalau nggak salah 65 peserta ya di event saya peringkat 32. Jadi I don't even think about like trying to win at the Olympics gitu ya. Jadi masih lempeng aja sih, no rival, no nothing, just trying to handle the situations yang datang dengan ditonton 10,000 crowd dan segala macem ya, lebih kayak udah lost in that moment aja sih sebenarnya. What does it feels like to compete with all eyes on you? Saya mikirnya agak keringet dingin. Iya, lumayan lah, lumayan. Okay, based on your experience dulu competing segala macem, bentuk coaching Coach Akbar ke murid-murid Coach Akbar itu seperti apa sih? Kayak apakah yang is it a chill or is it like quite military or is it very mindful? How would you describe your coaching style? If you ask me now, mungkin a little bit of everything. Tapi when I started, emang harus I try to set up a standard. Dan waktu itu my mission, misi saya adalah benar-benar yang menciptakan satu standar bahwa klub saya yang berlatih di klub saya juga harus memiliki satu standar yang bagus gitu. Jadi agak sedikit ke strict lah gitu ya. Pasti. Tapi I found out juga ada beberapa kendala di situ. Jadi saya banyak belajar juga di situ. Ada murid yang udah saya latih mungkin 6-7 tahun gitu ya, dari mulai mereka kecil gitu sampai akhirnya mereka jadi dan mereka mulai tembus ke level-level nasional. Akhirnya itu tadi yang saya lihat itu ekspektasi saya membebani mereka. Jadi mereka
lebih berenang itu memastikan jangan sampai saya menjatuhkan reputasi pelatih saya. I see. Gitu. Yeah, Walaupun mereka tuh udah sangat luar biasa sekali gitu ya. Gitu. Dan saya lihat agak sulit keluar dari situ. Makanya sebenarnya ya saya harus istilahnya introspeksi diri dan harus ada peningkatan juga ya gitu. Jadi belakangan ini saya lebih kayak ke mindful approach-nya. Memang ada, kalau di bisnisnya ya istilahnya kalau kita nggak jualan, oke, saya akan latih dan kamu bisa akan berprestasi seperti ini, ya mungkin orang nggak datang ataupun nggak nanya-nanya gitu ya. Tapi di lain sisi ya saya juga sekarang udah bisa lebih rela. If you wanna train with me, ya you need to understand your priority gitu. Jadi, and I will give you as much as information as possible. At the end of the day, yang saya mau lihat adalah ya motivasi dari si anaknya seperti apa gitu. Karena takutnya nanti kitanya yang lebih semangat dibanding anaknya, dan akhirnya ya itu tadi gitu loh. We're just riding their moment ataupun kayak gimana tanpa kita sadari, walaupun kita nggak niat gitu, tapi mereka sendiri pun juga jadi akhirnya terbebani, dan itu yang kita nggak mau lah. I see. Would you say that's the biggest challenge in being a coach? Oh yes, pasti ya. Cuman ya disitulah trikinya ya. At the end of the day ya kan, makanya approach-nya lebih kepada understanding the sports. If you understand the sports dan demands daripada sport yang kita geluti itu seperti apa, sifatnya kedisiplinan ataupun tekanan-tekanan yang mereka harus hadapi itu seharusnya udah nggak menjadi challenge lagi. Jadi udah sesuatu hal yang mereka udah harus pahami gitu loh. Karena kalau contohnya lah sekarang kan banyak kalau setiap kali cerita gitu kan pengorbanan. Ya mohon maaf, sekarang kalau saya mau merubah mindset orang Indonesia, it's not pengorbanan. If you choose to be there, you know, it means ya you udah istilahnya focus in doing what you want to do. You're gitu. committed. You're committed. It doesn't. Gitu loh. It's jadi not nggak pengorbanan. Jadi bilang, benar. Kasian dong kan nggak gaul keluar sana. Wait, I'm sorry gitu. Kalau memang ternyata secara kepribadian gitu ya, kita lebih nyaman melakukan sesuatu dan yang kita tahu kita mau tuju apa dibanding gaul-gaul nongkrong-nongkrong nggak jelas gitu kan. Berarti itu kan bukan pengorbanan. Jadi jangan bawa ranah itu ke pengorbanan. Nah itu yang saya mau coba correct. Gitu loh. Sacrifice of course harus ada gitu ya. Tapi nggak semuanya dianggap sacrifice gitu loh. It doesn't have to feel like a sacrifice. Exactly gitu. Karena kalau nggak there's no glory juga kan gitu. Gitu. Jadi ya saya sih misi saya sekarang pokoknya lebih kepada talking about the mindset, changing the mindset. Karena saya lihat orang Indonesia itu luar biasa hebat-hebatnya. But kita memang masih agak sedikit terbelakang atau bisa dibilang salah persepsi dari satu sisi pandang terhadap pencapaian suatu hal gitu ya. Jadi sebenarnya cuma tinggal switching perception, switching mindset sebenarnya. Exactly, but it's not as easy gitu. Dan culture, lingkungan segala macam itu berpengaruh gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan ya podcast yang luar biasa ini bisa sekalian message-nya bisa disampaikan gitu. Ya. Nah, Coach, aku pengen tahu untuk para sports enthusiast yang baru mulai di luar sana, Coach Akbar ada pesan atau sebuah wejangan nggak agar mereka bisa terus ada semangat dan ambisi untuk menjalani rutinitasnya? Oke. Satu, sama understand your sports. Apa typical sports yang kita mau geluti. Yang kedua, know where you at. Dalam arti kata tahu standar kita di mana. Gitu ya. Jadi banyak di sini saya juga melihat teman-teman komunitas dan segala macam mungkin gimana ya, terlalu excited about setting goals, tapi not knowing the history dirinya sendiri berangkat dari mana. Nah itu tolonglah be safe gitu. Karena percaya deh, yang namanya high performance itu rely on skill. Nah skill itu takes time. Jadi gak bisa itu datang-datang gitu out of nowhere. Oh I wanna run a marathon and then I wanna run pace 4 or pace whatever gitu loh. Tapi kita sendiri gak punya background akan itu. Pertanyaannya, bisakah dilakukan? Bisa. But would you enjoy it?
Nah itu yang nanti susah kan. Kita banyak juga ngelihat teman-teman kita yang di komunitas akhirnya padam, ya kan, atau cedera gitu, atau bahkan fatalnya ada hal-hal tertentu yang mungkin yang kita dengar lah gimana seperti apa ya, istilahnya ya jadi sakit ataupun kayak gimana gitu. Nah itu jangan gitu, karena at the end of the day we wanna include sports ini in our lifestyle yang juga seharusnya membantu kita kan gitu kan. Mengisi kan gitu ya. Jadi malah jangan justru boncos gara-gara si olahraga ini, baik dari segi mental ini segala macam. Then you become a grumpier person, you become like more. It's supposed to be something that makes you feel good. Exactly. Especially buat kita yang main rekreasional, quote unquote recreational athlete ya. Ya, you know, intinya gini lah. Kalau saya nih nggak tahu ya nyambung apa enggak ya, tapi menurut saya nyambung. Pelatih saya dari Australia itu selalu ngajarin satu hal yang paling simple. Dia bilang gini, there's only one good technique, it's the right one. Jadi soal kamu bisa apa enggaknya itu soal belakangan, tapi teknik itu cuma satu. Nah, korelasinya sama yang tadi, intinya kalau kita mau belajar satu sport, belajarlah yang benar. Gitu loh. Soal nanti bentuknya belum bisa seperti apa yang kita inginkan atau tujuannya belum bisa, tapi selalu belajar dengan teknik yang benar. Jangan mau skip gitu. Nah, itu yang mungkin teman-teman kita harus bisa lebih pahami lah. Lebih paham lah gitu ya. So understand your sports lah. I really like that phrase, understand your sports. Kayak kalau memang kita menggeluti, mencari tahu, ngerti, paham, cintanya tuh kayak beda gitu beda. Loh. Dan itu membantu kita juga terhindar dari ego-ego yang sifatnya hanya just making sure this is happening or apalah dan segala macam. Dengan kayak gitu at least you know what, I wanna do this gitu. So you feel that enjoyment of learning the skill rather than waiting for the result gitu. Karena the result will come if you get the skill right kan kayak gitu. Oh my god, that is such a perfect statement. Aku benar-benar dengerin Coach Akbar menjelaskan, aku yang yes and yes. Because I feel like I do agree with you. Untuk bisa mencintai sesuatu tuh butuh pemahaman yang jelas gitu. I mean, if you understand the sports, it's easier to find your why in the sport. Why you love the sports, why you wake up early every morning, why you train. Kan jadi kayak because I love the sports and I understand the culture juga gitu. Dan yang saya pelajari juga dari coaching itu, it's not everything about intensity. Intensity will automatically be there gitu ya. Tapi seharusnya yang mendikte intensity ini adalah kualitasnya, kualitas pelaksanaannya, penjalanannya gitu. Dan itu yang nanti akan nge-build sendiri intensity-nya. So you don't come in practice look for intensity. Nah, itu yang saya juga lihat banyak di komunitas ataupun nggak hanya di komunitas, di tipe latihan apapun atlet selalu lebih agar mendapatkan justifikasi bahwa saya sudah latihan keras, yang saya mesti pastikan adalah intensitasnya. Capeknya, mau matinya, muntahnya dan segala macam. Tapi kalau kita look closely, jangan-jangan apa yang kita lakukan itu nggak mesti seperti itu gitu loh. Mungkin fokusnya harus ke yang lain gitu, lebih technicalnya, lebih kayak gimana. Dan itu juga nggak gampang ya. Dan itu kan create intensity berarti kan kalau nggak gampang kan gitu. So what kind of intensity nih you're looking for kan gitu. I see. Tapi yang paling gampang kan ya pokoknya capek, kita udah heart rate mati-matian, pokoknya ya what do you want? More for me kayak gitu ya, udah sampai marah sama pelatihnya gitu ya. Padahal kan I just wanna tell you that your knees is a little bit lower. Kalau dilari kan kayak gitu. Gitu. That is so right. Oke, ini kita hampir mendekati ujung sesi ini. Tapi aku pingin kulik dikit lagi soal Coach Akbar. Jika bisa mengulang satu momen dalam karir Coach Akbar, momen apa yang ingin Coach Akbar ulang dan kenapa? Mungkin momen waktu saya bikin keputusan pindah ke Amerika sih ya. Oh, that's a big moment for you. That's a big moment. Sebenarnya lebih agak sedikit pelarian. Karena waktu itu saya di Australia, istilahnya pressure-nya sedang tinggi sekali. Di mana kan saya latihan di tempat juara dunia namanya Grant Hackett. Dan 5 tahun di situ kan? Iya. Dan Grant Hackett ya kan di situ pelatih saya Dennis Cottrell. Jadi
waktu itu adalah mungkin momen-momen akhir karirnya si Grant Hackett ini, di mana dia mau menunjukkan best performance di Olimpik berikutnya lah gitu ya. Kalau nggak salah ya di 2008 lah gitu. Jadi the stress are very high, squadnya juga makin kecil karena ya people juga akhirnya mau nggak mau jadi kayak nggak betah gitu kan keluar gitu, saking pressure sangat tinggi. Di situ saya malah justru merasa bahwa you know what, ya I don't know if I can keep this up gitu ya. Padahal kalau dilihat threshold levelsnya dari segi satu pengembangan itu, kalau if I stay a little bit longer di situ, my career udah levelnya akan jauh lebih beda lagi. Sama layaknya waktu saya pertama kali datang di situ. Di mana saya mungkin hanya cuma level perunggu Asia Tenggara, ya memang mendominasi di nasional gitu ya. Tapi 5 tahun di situ membuat saya akhirnya ya kalau di nasional udah nggak, di era itu nggak ada yang ngalahin deh, maaf ya gitu ya. Dan di Asia Tenggara pun bisa dibilang ya saya juga 2 unlucky momennya, saya kalah finish 0,6/100 detik, which is basically mistake of touch gitu ya. So if I stay a little bit longer, I would have go to the next level gitu. Tapi emang mungkin ya yang kurangnya pada saat itu kan saya juga moral support buat sayanya kurang. Nah, karena kan ya saya juga ya keluarga saya kan tipenya ya busy with their own thing. Jadi ya I have to make my own decisions and based on feeling pada waktu itu. Jadi ya yang disayangkan itu. Itu aja sih. I see. Oh my god. ini benar-benar journey Coach Akbar menurut aku. Oh man, it's really interesting, impressive, and also intriguing. 3 I. 3 I. Terima kasih. Tapi thank you banget loh Coach udah mau datang ke podcast kita untuk sharing your knowledge, your experience. I think it's very valuable buat Dashers yang nonton di sini. Mungkin ada yang lagi menggeluti olahraga renang juga, atau lagi stuck on motivation, or maybe you're having like mental blocks. Semoga episode ini bersama Coach Akbar bisa, waduh, itu bakalan luar biasa sekali kalau bisa seperti itu. Memberikan kalian secercah. Dan sebenarnya apa ini semua juga bisa diaplikasikan in different sports ya. Yes, not only in swimming. Ya, pada dasarnya semua sports itu kebutuhannya sama lah ya. Betul. Coach Akbar, thank you so much for coming. Thank you for inviting me. Yes, we're very happy to have you here. Thank you. And for Dashers, jangan lupa untuk tonton terus episode Easy Pace Podcast di YouTube dan Spotify Dashboards. I'll see you guys on the next episode. Dadah!